Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wahyu Retno Wulandari, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Depok, Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 yakni koneksi antar materi atau kesimpulan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa inti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak atau siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Kemudian yang keempat, di dalam menuntun anak sebagai seorang guru hendaklah selalu berprinsip pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani di belakang selalu memberi motivasi atau dorongan. Kemudian dari modul ini ada 3 hal yang ditanyakan, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih mendominasi pembelajaran di kelas, guru sebagai subjek dalam pendidikan. 2. Bahwa fokus saya dalam mendidik anak dalam pembelajaran adalah anak tersebut harus memiliki nilai yang sempurna. Minimal anak tersebut tuntas dalam mata pelajaran yang saya ampu. Dan yang ketiga, saya kurang peka terhadap karakteristik murid-murid yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya terkadang masih memaksa anak untuk mahir di dalam mata pelajaran yang saya ampu. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya memiliki pandangan yang baru tentang murid saya dan bagaimana saya seharusnya menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya. Yang pertama, saya pusatkan pembelajaran pada murid atau student center. Di sini, guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Di sini guru menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mendapatkan hal baru. Kemudian saya berpandangan bahwa ilmu akademik bisa dipelajari melalui pendidikan. Namun, attitude tidak dapat dipelajari tanpa diberikan pembiasaan. Dengan pembiasaan ini dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam kita mendidik anak tidak semata-mata hanya anak itu mendapat nilai sempurna dalam pelajaran kita, tetapi pada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi adalah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi seorang guru. Idealnya, seorang guru memang harus mampu mencetak generasi penerus yang cerdas. Tetapi, hal yang paling utama adalah memiliki budi pekerti yang luhur atau attitude yang baik. Selanjutnya, saya juga paham bahwa setiap anak itu unik. Ibarat kertas kosong, tetapi ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang samar-samar di dalamnya. Tugas guru adalah memperbaiki atau membiarkan goresan buruk yang ada pada anak supaya goresan buruk tersebut tidak berkembang dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Misalkan, kita dapat meminta anak untuk menuangkan pemahaman mereka dengan membuat mind mapping sesuai yang ia pahami. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Kita bisa selalu memberi arahan kepada peserta didik kita untuk menyapa dan menundukkan badan ketika lewat di depan Bapak Ibu guru. Kemudian, berpenampilan rapi sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Meskipun sepele, namun hal ini adalah usaha awal untuk menebalkan sopan santun anak yang kini sudah mulai menipis. Dan yang terakhir adalah dengan merancang pembelajaran yang menarik atau inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Saat ini, dengan berprinsip pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman, maka materi ajar pun dapat menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik zaman sekarang. Demikianlah tadi kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.